Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Nuzulian Fitri dari Politeknik Manufaktur CPR, Prodi Manajemen Industri. Untuk melengkapi tugas ujian akhir semester, saya menerangkan mengenai penerapan robotic process automation dalam optimasi proses pengambilan barang di gudang Blibli. Nah, kira-kira apa saja sih yang melibatkan atau mencangkup di Blibli itu? Nah, jadi langsung saja masuk ke latar belakang. Blibli merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, memiliki gudang yang sangat luas dan ribuan jenis produk. Proses pengambilan barang dari gudang untuk memenuhi kebutuhan pesanan pelanggan merupakan salah satu proses yang paling membutuhkan banyak waktu. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dalam proses ini, Blibli memutuskan dalam menggunakan RIA sebagai alat bantu logistik. Nah, jadi untuk Blibli itu menggunakan proses RPA atau robotik seperti itu. Karena untuk memudahkan Blibli uh, mengambil barang untuk lebih mengestimasikan waktu. Nah, lanjut ke permasalahan sebelum dan sesudah Blibli menggunakan NPA. Masuk ke yang pertama yaitu waktu pengambilan barang lama. Jadi sebelum menggunakan uh, robotik ini, Blibli cukup lama dalam mengambil barang ya. Jadi proses waktu pengambilan barang itu lama sehingga terlalu banyak membuang atau mengulur waktu. Nah, untuk proses mencari dan mengambil barang secara manual memakan waktu yang cukup lama, terutama untuk pesanan yang jumlah besar. Jadi untuk jumlah besar pun kita dari Blibli terlalu menggunakan atau memakai waktu yang cukup lama. Karena kan untuk optimasi barang itu kan tidak seperti robotik. Untuk yang kedua ada tingkat kesalahan tinggi. Jadi kesalahan dalam pengambilan barang seperti mengambil produk yang salah atau jumlah yang tidak sesuai sering terjadi dan dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman. Nah, untuk mensinkronkan pengiriman, Blibli menggunakan robotik RIA untuk mengoptimalkan pengiriman atau mengestimasi waktu supaya lebih cepat. Untuk yang ketiga, ada beban kerja karyawan tinggi. Maksudnya adalah karyawan gudang seringkali harus bekerja dalam kondisi yang berat dan berulang-ulang sehingga dapat menyebabkan kelelahan dan menurunkan produktivitas. Nah, untuk mengurangi permasalahan tersebut atau resiko yang cukup tinggi, Blibli menggunakan proses LPA sehingga mengurangi potensi resiko juga mengurangi problem di perusahaan Blibli. Antaranya lebih cepat pengiriman, memudahkan produksi atau mengurangi karyawan yang mungkin sering menyebabkan kelelahan dan produktivitas. Nah, kita lanjut ke solusi permasalahan. Untuk pemetaan proses, tim Blibli memetakan secara detail seluruh langkah dalam proses pengambilan barang, mulai dari penerimaan pesanan hingga pengiriman ke arah packing. Nah, pastinya kita nggak asing ya dengan Blibli. Bagaimana jika kita pernah membeli produk di Blibli itu kan secara kita check out langsung otomatis ke Blibli. Nah, sampai dari kita pesen barang tersebut sampai dengan packing. Nah, itu pemetaan proses di pemetaan secara detail. Nah, untuk pengembangan robot RPA diprogram untuk melakukan tugas-tugas yang berulang sehingga membaca pemesanan, menentukan lokasi barang, mengontrol robot atau GAV, memeriksa jumlah barang dan mengupdate sistem setelah barang diambil. Nah, itu jadi selalu diupgrade apapun step by stepnya sehingga robot tersebut benar-benar aktif berulang-ulang. Jadi tidak mungkin ada kesalahan kecuali memang ada kesalahan teknis seperti itu.
Lanjut yang ketiga, itu ada integrasi dengan sistem gudang. Robot RPA diintegrasikan dengan sistem manajemen gudang yang sudah ada di Blibli. Jadi di Blibli itu sudah ada gudangnya tersendiri. Nah, sehingga dapat mengakses data real time mengenai barang sudah dipesan, lokasi barang. Jadi pemetaan di gudang itu sudah strategis, sudah terintegrasi. Nah, masuk yang keempat, ada uji coba dan penerapan. Setelah melalui tahap pengembangan dan pengujian, robot RPA mulai diterapkan setelah bertahap di beberapa area gudang. Jadi uji coba dan penerapan ini berkembang melalui pengujian robot RPA. Jadi sebelum robot itu dipergunakan sudah diuji terlebih dahulu bagaimana kira-kira efek sampingnya atau potensinya, resikonya, seperti itu. Nah, mari kita lanjut ke kondisi sebelum menggunakan penerapan RPA. Jadi sebelum Blibli menggunakan penerapan RPA, nah efisiensi rendah. Nah, mungkin proses manual memakan waktu yang cukup lama, terutama untuk tugas-tugas manual seperti input data, pemrosesan, dan pelaporan. Jadi sebelum menggunakan robot, Blibli itu cukup lama dalam packing, pengemasan, pengiriman. Bahkan untuk pengiriman pun juga sering terlambat dan tidak bisa mengampu banyak barang, terbatas. Nah, untuk yang kedua, tingkat kesalahan tinggi. Kesalahan manusia dalam melakukan tugas-tugas manual dapat menyebabkan ketidakakuratan data, keterlambatan pengiriman, dan bahkan kehilangan pelanggan. Nah, untuk tingkat kesalahan yang paling fatal itu adalah kehilangan pelanggan, di mana pelanggan tidak merasa nyaman dengan pelayanan Blibli. Contohnya dengan pengiriman yang lama, barangnya salah dengan pesanan, itu cukup membuat pelanggan kecewa dan Blibli kehilangan pelanggan. Dengan kesalahan manusia yang dalam tugas-tugasnya itu menyebabkan ketidakakuratan data. Jadi sebelum menggunakan RPA itu banyak kesalahan antara barang salah, pengiriman terlambat. Nah, kita masuk yang ketiga, beban kerja karyawan tinggi. Karyawan gudang seringkali harus bekerja dalam kondisi yang berat dan berulang-ulang sehingga dapat menyebabkan turunnya produktivitas. Nah, jadi mungkin karyawan kerja berulang-ulang sehingga menyebabkan karyawan itu lelah, capek ataupun tidak fokus dalam mengerjakan tugas-tugasnya di job desk-nya. Jadi seringkali melakukan kesalahan pada pekerjaan sehingga dapat menyebabkan Blibli kehilangan pelanggan. Seperti itu. Untuk yang keempat, skalabilitas terbatas. Jadi artinya jumlah pesanan meningkat, kapasitas untuk proses pesanan secara manual menjadi terbatas. Nah, itu artinya pesanan terus meningkat, namun kapasitas yang dibeli itu terbatas. Dengan adanya tidak ada robot itu semuanya manual, manusia yang bekerja sepenuhnya tanpa ada bantuan robot yang mungkin lebih efisiensi, lebih mudah diestimasi untuk biaya, waktunya. Nah, kita masuk ke kondisi setelah penerapan RPA. Nah, kira-kira apa saja kondisi setelah penerapan dan sesudah penerapan? Nah, mungkin dapat dibedakan dengan setelah penerapan RPA. Proses pengambilan barang itu sebelum RPA bekerja, gudang harus mencari barang secara manual berdasarkan daftar pesanan. Dan RPA, robot dapat secara otomatis mengidentifikasi lokasi barang dan mengontrol kendaraan otomatis untuk mengambil barang. Nah, jadi sebelum menggunakan RPA itu pengambilan barang di gudang itu secara otomatis, secara manusia. Jadi manusia datang ke gudang mengambil barang secara manual, secara kerja keras manusia. Nah, tapi setelah menggunakan robot, secara otomatis sesuai dengan teknisi manusia. Jadi robot tersebut bisa otomatis mengidentifikasi lokasi barang dan pengambilan barang. Nah, untuk pemrosesan pesanan, RPA dapat secara otomatis mengambil data pesanan dari sistem
dan memverifikasi ketersediaan stok dan menghasilkan dokumen pengiriman. Jadi RPA juga bisa mengidentifikasi pengiriman, menghasilkan dokumen-dokumen sesuai dengan pesanan yang masuk setelah ada pesanan. Jadi RPA lebih memudahkan tim Blibli untuk memproses pemesanan yang masuk, untuk mengestimasi biaya juga waktu secara tenaga. Nah, kita masuk pelaporan. Laporan RPA dapat menghasilkan laporan kinerja secara berkala, seperti laporan pengiriman, laporan inventaris, atau laporan keuangan. Nah, dengan lebih cepat dan akurat. Nah, awalnya sebelum menggunakan RPA mungkin semua tenaga itu manual, jadi semua manusia yang mengendalikan. Tapi dengan RPA bisa menghasilkan laporan kinerja secara berkala. Laporannya lebih akurat, lebih laporan lebih benar, lebih inventaris seperti itu. Nah, lalu sebelum Blibli menerapkan RPA, mungkin sedikit banyak kesalahan teknis yang terjadi. Mungkin kiranya saya mengakhiri tugas saya dalam melengkapi tugas ujian akhir semester pada matkul manajemen logistik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi orang lain yang melihat dan mendengar. Saya cukup sekian mengenai presentasi saya mengenai penerapan RPA dalam Blibli. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Sen. Kita harus pilih makanan ini. Oh, best.